Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri ghasidin idza hasad. Assalamualaikum sahabat tebar salam. Semoga sahabat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat tebar salam, untuk beberapa menit ke depan kami akan mengajak sahabat semua untuk menyaksikan dan menyimpulkan sebuah video. Video ini berisi konten seorang ibu yang mengaku dulunya seorang muslim, lalu kemudian dia murtad, nauzubillahi min zalik. Bahkan untuk membuktikan kemurtadannya, si ibu yang disebut bernama Yuyun dan pernah menikah ini bersedia untuk diuji untuk membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan seorang pendeta. Sebagaimana kita tahu bahwa untuk menguji keaslian sebuah batu permata, tentulah hanya bisa dilakukan oleh seorang gemologis atau minimal seorang pakar yang mengerti tentang batu mulia. Karena tidak sedikit orang awam yang rugi ratusan juta hingga miliaran rupiah karena tertipu oleh batu permata palsu yang dibelinya pada sembarang orang. Dengan logika sederhana, untuk menguji seseorang itu bisa membaca Al-Quran atau tidak, tentulah hanya orang yang pandai membaca Al-Quran saja. Atau dalam hal ini, hanya orang Islamlah yang pandai menilainya. Sehingga orang yang tidak pintar membaca Al-Quran apalagi non-Islam, tentu saja sangat tidak dianjurkan untuk menguji sendiri jika tidak mau menjadi orang yang dibodohi atau menjadi orang yang rela untuk ditipu orang lain. Baiklah sahabat muslim semua, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita saksikan dan kita simpulkan video ini. Ibu Yuyun ini memang betul-betul murtadin, mantan Islam atau bukan? Mereka bilang mana bukti dong. Kalau memang murtadin biasanya ya mungkin tidak tahu semua, tapi pasti adalah bisa membaca ayat Al-Quran. Begitu loh Ibu Yuyun. Ibu Yuyun itu bagaimana tanggapan Ibu Yuyun? Jadi ada yang bilang Ibu Yuyun tidak bisa baca Al-Quran sama sekali katanya. Bagaimana itu Ibu? Saya kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Ada yang hafal. Apa dari juga. mana Ibu? Juz 1 itu sampai apa itu? 30. Itu kayak nama kitab. Iya, nama Alkitab. Kalau kita kan surat, pasal ayat. Oh, pasal begitu, ayat. Ya. Okay. Kalau kita juz surat. Oke. Begitu. Iya. Kalau Al-Quran dari juz 1 sampai 30 saya bisa baca. Apakah sahabat juga perhatikan kalimat ibu ini? Iya benar, sangat tidak lazim bukan? Karena ketika seseorang mampu membaca halaman pertama dengan baik, maka sudah bisa dipastikan dia akan mampu membaca seluruh halaman. Karena setiap halaman berisi huruf-huruf yang sama, dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Tapi akan sangat luar biasa jika Ibu Yuyun ini berkata bahwa saya hafal dari juz 1 sampai juz 30. Sehingga pendeta ini harus perhatikan antara perbedaan kalimat. Bisa baca Al-Quran 30 juz dan hafal Al-Quran 30 juz. Ini adalah dua kalimat yang berbeda makna sangat jauh. Iya, jadi sesuai permintaan dari netizen yang minta, ini bukan Kristen. Kalau orang Kristen sih, ibu udah masuk Kristen, mereka udah bersyukur banget. Ya. Tapi kan teman-teman dari Islam ini yang kadang-kadang mereka tidak percaya ibu, begitu. Kalau baca saya bisa, tapi kalau arti itu ya itu harus mendalami orang. Cuman Seperti orang di pesantren ya, Ibu. orang pesantren itu mahal kalau harus belajar di pesantren itu. Oh, jadi Iya. kesimpulan itu dengan artinya itu harus sekolah khusus ya? Harus sekolah khusus. Dari keterangan ibu ini, kita bisa koreksi bahwa seseorang dinilai bisa membaca Al-Quran dengan benar adalah bukan dari seseorang mengetahui arti dari sebuah ayat yang dibacanya atau tidak. Karena arti sebuah ayat itu akan tergantung dari cara pembacaan ayat tersebut. Dan cara pembacaan Al-Quran yang benar adalah harus disertai ilmu makhraj huruf dan ilmu tajwid. Ketika makhraj huruf keluar sesuai dengan tempatnya dan ilmu tajwid sudah benar dipakai, maka arti ayat akan benar pula. Sehingga inilah tolak ukur seseorang disebut sudah bisa membaca Al-Quran. Contoh mudah, bila kita ingin membaca kata roti, tapi huruf R-nya tidak keluar dari makhrajnya, sehingga bunyinya menjadi huruf L.
maka sudah pasti kata tersebut berubah bukannya kata roti tapi jadi kata loti. Sehingga artinya atau tafsirnya menjadi rusak. Jadi, perbandingan membaca kitab biasa dengan huruf alfabet dan membaca kitab Al-Quran dengan huruf Arab bisa kita simpulkan sebagai berikut. Untuk bisa membaca kitab biasa syaratnya cukup 2 saja, yaitu 1. Mengetahui huruf, 2. Mampu merangkai huruf. Sedangkan untuk disebut bisa membaca kitab umat Islam syaratnya 4, yaitu 1. Mengetahui huruf, 2. Mampu merangkai huruf, 3. Menguasai ilmu makhraj huruf, 4. Menguasai ilmu tajwid. Bila 2 dari keempat syarat itu tidak ditemukan dalam bacaan Al-Quran seseorang, maka bisa dipastikan orang tersebut adalah 1. Benar-benar tidak bisa baca ayat Al-Quran, 2. Bisa baca ayat tapi dengan huruf alfabet bukan huruf Arab. Mari kita simak videonya. Tapi kalau baca bahasa Arabnya ibu bisa? Bahasa bisa, karena dari kecil diajar mengaji dengan ustadz begitu. Oke. Iya. Coba ibu baca beberapa dulu. Iya, Beri boleh. keterangan itu ayat apa gitu loh. Saya baca ayat pendek dulu ya. Silakan, Sebagai silakan, Ibu. yang biasa dibawa waktu sholat ya. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baiklah, dari pembacaan surah Al-Ikhlas ini kita bisa melihat setidaknya kami menandai 7 makhraj dan tajwid yang tidak dikuasai oleh ibu ini. Terutama pada huruf dal yang seharusnya dipantulkan, tetapi malah terdengar seperti huruf ta, bukan huruf dal seperti yang seharusnya. Allahus samad. Sekarang, mari kita bandingkan dengan adik kecil ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan, mungkin sahabat lain yang lebih pandai bisa menangkap lebih banyak lagi kesalahan dari bacaan tersebut. Silakan sahabat tulis di kolom komentar. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Astagfirullahaladzim. Pada bacaan surah Al-Falaq ini tentu semakin teballah keyakinan sahabat semua bahwa Ibu Yuyun ini benar-benar tidak mampu membaca Al-Quran dengan huruf Arab. Terbukti pada ayat ketiga dan kelima pada tanda merah, ibu ini tidak membaca ayat tersebut dengan benar, entah apa yang dilihatnya. Disinilah sangat jelas ketidakmampuannya membaca surat Al-Falaq ini. Sepertinya dengan melihat 2 surat yang dibaca ibu ini sebagai orang yang pandai dan paham membaca Al-Quran. Tentulah sahabat muslim semua bisa menilai bahwa Ibu Yuyun ini tidak memenuhi 4 syarat membaca Al-Quran seperti yang sudah kita bahas di awal. Pertama, pengenalan huruf Arab Ibu Yuyun ini diragukan contoh pada huruf dal yang dibaca ta pada surah Al-Ikhlas dan huruf ko dibaca ha pada ayat kelima surat Al-Falaq. Kedua, kemampuan merangkai huruf menjadi sebuah kalimat juga cukup memprihatinkan. Ini ia tunjukkan saat membaca ayat ketiga surat Al-Falaq. Ketiga dan keempat yaitu makhraj dan tajwid. Sudah pasti tidak dimiliki dari keseluruhan ayat yang bertanda segitiga merah yang bertebaran di sepanjang ayat yang dibacanya. Oke. Ibu, kalau saya sendiri saya sudah terlalu percaya. Saya pikir kalau teman-teman orang Islam yang nonton mereka sudah tahu bahwa itu pasti ibu betul-betul tidak bohong bahwa ibu seorang mantan muslim. Baiklah, kita sudah saksikan bacaan Ibu Yuyun ini. Dan sepertinya kami sudah cukup memberikan paparan secara logis. Disertai bukti-bukti data dapat disimpulkan bahwa Ibu Yuyun ini terbukti tidak bisa membaca Al-Quran dengan huruf Arab. Mengenai tujuan dari pembuktian dirinya adalah murtadin asli, melihat bacaan 2 surat Al-Qurannya juga otomatis gagal. Sehingga jika pendeta ini berharap bahwa kami umat Islam akan mudah percaya, tapi sayangnya pendeta ini harus kecewa karena kami umat Islam telah diberi kenikmatan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji setiap berita yang sampai kepada kami. Dan tentu saja kami tidak percaya dengan video pembuktian ibu ini. Demikian, semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang diberi anugerah iman oleh Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.